Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas IKMA dengan mata kuliah Manajemen Bencana. Kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri yaitu Adelta Apriani Wandari dengan nomor induk mahasiswa 100 112 8202 5057. Kemudian ada Friska Amelia dengan nomor induk mahasiswa 100 113 8202 5143. Kemudian ada Ida Berlisia dengan nomor induk mahasiswa 100 113 8202 5138. Kemudian ada Noni Larustin Fitriah dengan nomor induk mahasiswa 100 113 8202 5144. Dan yang terakhir ada Rizka Idani dengan nomor induk mahasiswa 100 111 8202 5010. Di sini kami akan menjelaskan mengenai banjir. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi banjir itu sendiri. Jadi, banjir adalah peristiwa di mana daratan yang biasanya kering tetapi bukan daerah rawa menjadi tergenang air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang melebihi nilai rata-rata atau bisa dibilang di atas normal. Perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, kemudian pencairan salju yang cepat, dan yang terakhir terhambatnya aliran air di tempat lain. Baiklah. Halo teman-teman, jadi pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi secara drastis dari ancaman melalui pengendalian, pengubahan fisik dan lingkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur, dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang. Teman-teman, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir yaitu yang pertama, membersihkan selokan secara rutin. Periksa selokan secara berkala dan pastikan selokan tidak ada penyumbatan. Penyumbatan bisa menjadi salah satu faktor penyebab banjir karena air tidak mengalir dengan lancar. Yang kedua yaitu membersihkan halaman rumah dan sekitarnya. Hindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan hal yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kita sudah bosan mendengar kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Hal ini memang terdengar sepele, namun hal ini sangat penting untuk kita lakukan. Setiap sampah yang kita buang sembarangan dapat berpotensi menyumbat saluran air. Yang keempat, mempunyai taman di rumah. Membuat taman kecil di rumah bisa mencegah banjir. Yang kelima, membuat roof garden. Membangun taman di atap rumah
bisa menjadi salah satu alternatif mencegah banjir. Yang keenam, memasang lubang biopori. Dengan adanya lubang biopori, maka air hujan akan lebih mudah terserap ke tanah. Hal ini menyebabkan meningkatnya cadangan air tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, menggunakan paving block. Selain membuat taman di halaman rumah, alternatif lain untuk menambah daerah resapan adalah dengan menggunakan paving block. Yang kedelapan, memasang grass block. Grass block memiliki fungsi yang sama dengan paving block, yaitu keduanya bisa menambah daerah resapan air. Perbedaan grass block dan paving block adalah grass block mempunyai rumput di sela-selanya, sedangkan paving block tidak. Yang kesembilan, mempertinggi rumah. Jika kalian tinggal di daerah yang rawan banjir, sebaiknya kalian membangun rumah lebih tinggi daripada jalan, sebanyak 1 meter ataupun lebih. Hal ini dapat untuk mencegah banjir masuk ke rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi adalah tindakan-tindakan yang memfokuskan pada pengurangan dampak dari ancaman, sehingga mengurangi kemungkinan dampak negatif pencegahan. Adapun langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan saat prabencana. Yang pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir, bisa menggunakan aplikasi Inaris. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan saat prabencana selanjutnya adalah membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila terpencar. Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya adalah membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Menggunakan air bersih dengan efisien. Dan yang terakhir adalah melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai prabencana banjir. Pastinya teman-teman semua udah punya gambaran kan apa yang harus dilakukan saat menghadapi banjir. Oke, sekian dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.